Halo semuanya, kembali lagi bersama gua di Podcast Bandar. Podcast apa tuh? Ngomongin bola bunda. Kali ini gua di store-nya PCA nih. Gua terus kedatangan tamu atau narasumber kita ya. Ini kece banget sih buat lu pada ngedalamin ilmu-ilmu futsal gitu-gitu. Iya, pastinya itu. Ya udah, kita langsung sambut ini dia, Bang Reja. Halo Bang Reja. Jadi di kesempatan kali ini kita akan nanya-nanya sedikit tentang latar belakang Bang Reja sebagai pelatih PCA nih. Gimana? Boleh dong Bang, diceritain sedikit latar belakang lu jadi pelatih PCA nih. Sampai dapat lisensi. Iya. Ya, perkenalkan nama saya Reza. Saya udah dari 2013. Jadi untuk kepelatihan ini kita udah dari 2013. Awal mulanya itu ada 17-an di RW. Kan tadinya saya pemain. Iya. Tadinya saya pemain, terus ada kompetisi RW dan kebetulan saya di situ yang dituakan. Gitu. Jadinya warga situ minta tolong nih RW kita pegang gitu. Akhirnya kita pegang sama anak-anak yang sekitar situ, kita kompetisi lah. Nah dari situ kita dapat peringkat 2. Nah mulai dari situ baru kayaknya boleh juga nih. Senang juga, hobi juga. Selain main ternyata ada ada rasa happy gitu kalau bantu anak-anak ini gitu. Mulailah dari situ kita mulai di latihan di Alba Futsal di Bintara, yang terdekat dari rumah gitu kan. Mulai berjalan, ada kompetisi. Tadinya belum ada nama PCA-nya tuh, belum, cuma latihan-latihan aja RW kan. Berarti belum ada nama PCA-nya nih. Kebetulan kan saya PCA itu sebenarnya dari singkatan dari Pondok Cipta Akademi itu. Jadi saya tinggalnya di Pondok Cipta, Bintara gitu. Nah, kebetulan pas lagi latihan-latihan ada info, ada kompetisi di daerah Jati Asih. Nah, itu perdana tuh kita ikut turnamen tuh. Nah, kita ikut turnamen, siap, kira kita berangkat. Itu juga awalnya hampir nggak jadi karena bingung mau naik apaan, bawa anak-anak nggak ada yang support kan. Akhirnya minta tolong temen bahwa kita bawa 4 motor, satu motor itu 2-3 orang kalau nggak salah. Dari situ tuh mulai tuh. Itu juga belum ada kesiapan apa-apa, tanpa jersey. Itu kita turnamen pertama dan cuma kita satu-satunya tim yang memang nggak pakai jersey. Pakai rompi doang. Datang ke kompetisi itu, alhamdulillah kita dapat peringkat 4. Nah itu piala pertama yang memang membuat kita jadinya kayaknya kalau diseriusin bisa nih ada potensi gitu. Bingung namanya apa, ya udahlah iseng aja lah, PCA aja lah. PCA apaan? Itu tempat kita, rumah kita, Pondok Cipta gitu. Karena filosofi juga lumayan kan, pondok itu kan wadah. Terus Cipta itu menciptakan. Jadi ya udah akhirnya kita namain Pondok Cipta. Dan dari situ start mulai ngelatih. Awal yang ngelatih, akhirnya ditawarin ngelatih sekolah. Jadi pertama kali ngelatih itu yang benar-benar dibayar itu di SMP 13. Dan itu belum lisensi, belum. Jadi masih modal pengalaman bermain sama modal yang latih anak-anak aja, paham materi lah. Nah, kita ditawarin di SMP 13 akhirnya ngelatih itu mulai di 2013 itu. Berjalan. Nah, dari situ kepikiran, wah anak-anak dari SMP ini mau ngirim turnamen di luar, tapi ini kan sekolah ya. Akhirnya saya tarik ke klub, latihan di klub aja yuk gitu. Jadi bibitnya itu dari anak-anak SMP 13 awalnya. Nah, udah dari situ berkembang lama-lama ikut kompetisi, menang lagi, akhirnya udah dipatenin lah. Udah fix kita bikin klub deh gitu. Pondok Cipta itu ya udah kita ikut kompetisi. Tadi kalau pelatih pun juga sama. Saya 2 tahun saya sendirian, terus ganti-ganti pelatih. Ya memang pahit ya, awal-awal itu pahit, jadi nggak ada yang kuat, akhirnya gonta-ganti yang mau bantu ayo udah gitu. Karena dulu lebih banyak ngeluarin biayanya daripada kita dapat pendapatan gitu. Cuman karena memang udah hobi ya jadinya nggak mikirin biaya apa segala macam yang kita dapat gitu. Itu juga masih
masih kuliah kalau nggak salah. Oh. Masih zaman kuliah semester akhir gitu. Susah juga sih. Iya, jadinya Buat nyari dananya itu. iya, nggak tahu dari mana tapi jalan aja gitu. Iya. Dananya dari mana nggak tahu dari mana tapi jalan aja. Nah dari situ ya udah berkembang, makin dikenal, akhirnya ditawarin latih lagi di sekolah lain sampai akhirnya sekarang saya megang tuh sekitar 5 apa 6 sekolah gitu. Wih, SMA-nya 3, SMP-nya 5 deh, SMA-nya 3, SMP-nya 2. Nah dari situlah bibit-bibit anak-anak saya itu yang kemungkinan dari mereka bisa saya bawa ke klub gitu. Berarti PCA awalnya dari klub-klub kampung gitu ya? Bang? Iya, dari lingkungan RW sebenarnya awalnya nggak ada niatan mau bikin klub, tapi ya emang udah jalannya kayak gitu. Sampai segede ini loh. Iya, sampai akhirnya mutusin ya udahlah, kayaknya bisa diseriusin ambil lisensi gitu. Ambil lisensi nasional tujuannya sebenarnya awalnya karena paksaan dari salah satu sekolah. Oh. Jadi kalau mau gajinya bayarnya kan yang gede, ya kamu harus ambil lisensi gitu. Akhirnya di 2019 saya baru ngambil lisensi. Tadinya saya nggak perlu banget karena memang ya menurut saya belum terlalu fokus banget untuk itu kan. Tapi akhirnya memang perlu legalitas, ya udah akhirnya saya ambil gitu. Jadi waktu itu juga ambil lisensi kayak evaluasi ngelatih selama ini kayak gitu sih. Sampai akhirnya berdiri sampai sekarang kayak gitu. Buat kayak tantangan terbesar buat membentuk PCA ini itu apa kan sih? ada Bang. Ya. Tantangannya yang paling besar itu pertama biaya ya. Iya. Itu jelas. Kadang memang dulu itu lebih banyak ngeluarin uangnya memang dibanding kita dapat pemasukan ya sekarang. Kalau dulu itu lebih kayak loyalitas saja ke anak-anak. Sampai orang tua juga ngomong, kan akhirnya lulus kuliah kan, sedangkan saya lulusan manajemen logistik Wah, yang nggak ada hubungannya sama futsal. Ditanya, ini mau sampai kapan kayak gini gitu. Kamu ngeluangin waktu tapi kamu nggak dapat apa-apa gitu. Ya, cuman dari situ pemicu sih sebenarnya bahwasanya ya ini hobi saya suka jalanin di sini, saya buktikan saya bisa dapat gitu. Karena lingkungan awal, yang paling benar-benar berat ternyata bukan biaya, kepercayaan. Oh, gitu. Jadi lingkungan terdekat saya itu nggak ada yang percaya sama saya kalau saya bisa bangun ini gitu. Karena Dikucilkan gitu ya bang? bukan dikucilkan, lebih kayak diragukan. Oh, diragukan. Udah kamu ngapain sih sibuk kayak begini? Udah cari kerja. Orang-orang kan cari kerja. Kalau saya sibuk ngurusin ini gitu loh. Iya sih. Yang darinya bener-bener memang minus, bukan ke nol lagi, dari minus sampai akhirnya ya alhamdulillah sekarang pemasukan ada. Ibarat kata udah jadi apa ya? Jadi inilah apa sih namanya istilah kata itu kayak dapat dari sinilah gitulah. Bisa menghidupi keluarga gitu. Dari PCA, dari klub itu sampai akhirnya saya bisa buka yang lain awal mulanya tidak yang menghidupi saya lah ibaratnya. Ada punya konten-konten juga ya bang? Iya, itu jadi nyebar kemana-mana lah. Itu juga awalnya kan karena memang mau promosi aja, tapi ternyata menarik terus juga FEB gitu. Akhirnya terus karena memang awalnya saya tuh kuliah pengennya tuh jurusannya bukan IKJ. Karena saya senang seni. Saya tuh dulu lebih sering ngegambar, terus suka bikin video. Makanya mau masuk IKJ, cuman kan zaman saya itu label kampus itu kan terbilang kelihatannya buruk di mata orang tua. Jadinya nggak disetujuin, akhirnya dipaksa masuk Trisakti buat ngambil logistik. Ya ikutin aja, tapi penting jangan ngilangin hobi saya gitu. Nah baru kepakainya mungkin sekarang di konten-konten yang yang sekarang dijalanin gitu. Buat program yang ditawarkan sama akademi ini itu apa sih bang? Kayak misalkan apa yang bikin daya tarik buat orang-orang buat masuk PCA itu? Kalau dulu itu memang karena kita punya prestasi ya. Salah satunya kita punya prestasi. Terus yang kedua kita kompetisinya berjalan terus.
Jadi dari usia 13 sampai usia 18 semua ada kompetisinya dan itu berjalan setiap tahun. Jadi agendanya jalan terus. Kita udah punya agenda gitu. Tahun ini usia segini kemana, usia segini kemana, usia segini kemana, sampai nanti udah usia 18 tahun ke atas. Kita ada juga wadah lagi. Jadi kita ada kerjasama sama salah satu klub yang memang wadahnya itu untuk usia yang usia dewasa. Gitu. Jadi kita lempar ke sana gitu. Makanya banyak juga yang mau latihan di kita, dan yang sekarang sih lebih banyaknya karena konten memang. Iya. Orang-orang kenal PCA itu pengen latihan karena tahu kita tuh ada kontennya juga gitu, konten futsalnya. Jadi memang saya dapat masukan dari orang yang dari pelatih yang senior. Kalau bisa tuh kita sekarang jangan jualan gitu. Buat apa kita jualan klub gitu? Iya. Tapi pakai cara lain gitu, cara berkomunikasi lain. Kalau memang klub ini tuh punya daya tarik gitu. Ya, caranya ya dengan bikin konten yang tapi tidak keluar dari kaidah-kaidah futsal gitu. Dan tidak yang tidak aneh-aneh lah, yang penting masih lingkungan futsal gitu. Itu untuk yang PC futsalnya ya. Cuman makin ke sini saya bikin lagi tuh baru supaya tidak ngeganggu yang klub. Makanya saya ciptain PC Video Project. Itu di luar futsal, karena kontennya itu isinya nggak cuma futsal, tapi ada berbagai macam di luar futsal lah gitu. Itu alasannya kenapa saya bikin PC Video Project, supaya tidak keluar dari zona futsal yang PC futsal ini gitu. Jadi kalau bikin konten futsal ya berarti masuknya ke PC futsal. Tapi kalau di luar futsal saya bikin lagi yang PC Video Project. Jadi kayak agensi nih sekarang ya PC Video Project. Karena udah mulai banyak masuk endorse, terus juga tawaran kerjasama. Yang ngalir aja. Iya. Saya juga awalnya cuma klub, akhirnya bikin aparel, terus akhirnya saya bikin kayak bukan agensi, ya kayak agensi jatuhnya sih, PC Video Project kayak gitu-gitu. Kayak gitu sih. Keren juga ya. Klub PCA ini udah ngejualin apa emang? Yang paling tinggi lah gitu. Kalau juara udah banyak ya, cuma memang kita konsistennya di pembinaan. Jadi itu kita nggak pernah keluar zona pembinaan, karena kalau udah level di luar pembinaan itu kita kasih ke klub lain. Jadi yang paling tinggi yang biasanya kita lakukan itu di Liga AFI usia 16. Gitu di usia 16 kita peringkat kedua juga. Wih, keren tuh. Peringkat kedua udah berapa kali ya? Udah 2-3 kali gitu. Setahu gue tuh AAV itu tempat wadahnya anak-anak gitu kan? Iya, yang akademi itu yang di bawah usia 16 tahun. Iya, itu. Kemarin sih terakhir kita yang di Jabar, di Jatinangor itu kita cuma mentok di 8 besar. Usia 13 sama usia 15. Kita mentok di 8 besar. Kita belum sampai juara di Jabar. Tapi yang peringkat terbaiknya sih kita nasional AFI. Kita peringkat 3 waktu di 2000 berapa ya? 2015 atau 16 gitu kalau nggak salah. Itu kompetisi berapa? Kompetisi Regional. regional. Ya sekarang udah Indonesia sih, udah nasional. Tepuk tangan dulu dong buat PCA. Gila. Gokil. Ini lagi bola lok dari media itu. Juara. Ya kalau ini khusus yang liga doang sih, kalau yang di Piala sini. Tapi kalau yang turnamen lainnya biasa di rumah ditaruhnya. Kalau ini khusus yang buat liga doang. Kan ada juga tuh turnamen misalnya Sabtu Minggu, terus yang cup. Pokoknya yang bukan liga lah, yang bukan liga kita nggak taruh di sini. Karena kalau taruh di sini ya kepenuhan, nggak bakal muat. Ya alhamdulillah lah semua berjalan lah, prestasi jalan, terus konten jalan ya. Sekarang klub juga jalan, sekarang pelatih juga udah ada 2. Iya. Nah, terus gue mau nanya lagi bang, kayak harapan besar lu buat PCA ini nanti ya kedepannya tuh gimana? Jadi harapan gue tuh PCA itu kayak namanya lah, Pondok Cipta. Jadi wadah menciptakan. Tadinya kan hanya sekedar menciptakan pemain. Alhamdulillah sekarang bisa nyiptain juga pelatih. Jadi wadah. Iya jadi tempat mereka. Jadi kadang ada pelatih muda yang datang ke kita mau belajar. Akhirnya kita kasih kayak misalnya yang muda-muda sekarang tuh ada 2 orang. Ngelatih usia 13 tahun. Terus yang ini juga yang tadinya guru, sekarang ngelatih di Putri gitu. Saya sekarang lebih kayak ngejalanin. Iya, kontrol aja gitu. Paling kalau U16 baru saya pegang. Selebihnya saya lebih fokus ke aparel pun sama sekarang. Tadinya aparel saya megang, terus saya kasih ke anak didik saya dulu yang
kelahiran 2002 tuh dulu. Jadi sekarang kan dia kan lagi waktu itu tuh awal-awalnya dia nggak ada kerjaan tuh, padahal dari Astral. Oh. Cuman dia mungkin jiwanya nggak di situ, mungkin mirip-mirip gua lah. Iya. Akhirnya gue suruh pegang PCID, jalan. Nah sekarang setelah ada PC Video Project, gue nggak ke-handle, makanya akhirnya gue kasih ke dia gitu. Nah sekarang fokus gue di PC Video Project, lagi ngembangin media sosialnya, ngembangin YouTube-nya, terus ngembangin anak-anaknya juga. Jadi alhamdulillah jadi wadah. Jadi kalaupun gue nanti udah nggak ngelatih lagi, gue udah nggak bisa lagi ada di sini, berharap sih ini tetap berjalan dengan pelatih-pelatih yang baru, dengan orang-orang yang baru. Terus gue berharap amal jariahnya aja ngalir gitu. Itu sih harapannya, yang penting positif terus anak-anak, hindarin dari kegiatan-kegiatan yang negatif sih. Kayak gitu. Terus gue mau nanya nih terakhir, apa harapan lu buat anak muda yang ingin serius banget nih buat di dunia futsal ini gitu? Ya kalau untuk futsal sekarang, apalagi tahun-tahun sekarang itu paling enak sebenarnya. Karena benar-benar udah difasilitasin, diperhatiin, wadahnya juga ada, wadah kompetisinya juga ada, apalagi FFI-nya yang sekarang itu kan dia udah kontrol sampai bawah, sampai Liga AFI ini udah masuk naungannya mereka. Jadi buat mereka yang muda-muda itu sekarang wadahnya gampang, apalagi kuliah, SMA, Japres sekarang udah banyak. Anak-anak kita juga udah banyak yang tadinya niatnya mau kerja, saya paksa buat, udah kamu kan ada bakat di futsal, kamu futsal aja dulu, kuliah, yang penting gratis. Akhirnya alhamdulillah sekarang futsalnya jalan, kuliahnya juga jalan, gitu, tanpa biaya, gitu. Makanya buat anak-anak tuh, selagi masih muda, latihan aja terus. Itu udah pastilah, itu kata-kata yang udah wajib banget. Ya, lo harus latihan. Yang sulit itu satu, konsisten itu doang. Konsisten dengan diri sendiri dan godaan orang lain. Kadang makin dewasa, godaannya makin banyak. Tadinya fokusnya futsal, makin besar, makin dewasa, ada aja yang ngajak ini. Nah, itu konsistennya itu yang memang harus dijaga, karena udah pasti kalau lu konsisten, gue jamin sih naik ke atasnya nggak susah. Yang penting konsisten dan tanggung jawab sama apa yang udah dipilih sih, itu aja. Gitu. Jadi sekian aja dulu ya dari kita berdua nih. Buat podcast kali ini. Terus abis itu gue ngutip dari sini, dari podcast kita ini, kayak intinya kita harus konsisten sama apa yang kita lakukan gitu. Sekian Bang dari gue, terima kasih. Oke, sekian dari kami berdua. Kembali lagi next kita akan podcast lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.